Di hari pendaftaran nikah saya menunggu calon suami saya selama 12 jam. Hujan turun sejak siang. Telepon saya tidak pernah ia angkat. Gerbang gua itu akhirnya dikunci dan ia tidak pernah datang. Malam itu saya pulang dan melihat cincin berlian berkilau di jari adik tiri saya. Mereka menikah pagi harinya. Di Keyway Line, di seberang kota. Saya tidak menangis. Saya tidak bertanya. Malam itu juga, saya pergi membawa satu koper dan buku sketsa peninggalan ibu. 5 tahun kemudian, mereka melangkah masuk ke butik saya tanpa mengenali wajah saya. Mereka memesan gaun seharga 850 juta untuk pesta syukuran pernikahan mereka. Sementara di laci meja saya, tersimpan sebuah akta piutang senilai 3,2 miliar atas nama suami adik saya, dan selembar surat waris dengan tanda tangan palsu. Tanda tangan saya. Mereka mengira sedang membeli gaun dari seorang desainer terkenal. Padahal mereka sedang berjalan masuk ke ruang sidang yang saya siapkan 5 tahun lamanya. Di hari halal bihalal, di depan seluruh keluarga besar, saya membuka map kokelat itu. Ibu tiri saya menjatuhkan cangkir tehnya. Suami adik saya berdiri terhuyung, wajahnya pucat seperti kertas. Saya hanya mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang menandatangani surat ini 5 tahun yang lalu? Nama saya Sinta, dan inilah kisah saya. Nama saya Sinta Larasati, 33 tahun. Saya pemilik Laras Atelier, sebuah rumah mode gaun pengantin di Denpasar. 42 karyawan bekerja bersama saya setiap hari. Daftar tunggu klien kami penuh sampai 8 bulan ke depan. Artis ibu kota, keluarga pejabat, anak pengusaha mereka, rela antre demi satu gaun buatan kami. Tetapi 5 tahun yang lalu, saya tiba di pulau ini hanya dengan satu koper tua. Isi rekening saya waktu itu 27 juta rupiah. Dan di dalam tubuh saya, ada sebuah kehidupan kecil yang belum saya sadari. Orang-orang mengenal saya sebagai Bu Laras. Hampir tidak ada yang tahu nama asli saya. Butik utama kami berdiri di kawasan Seminyak, dengan ruang pamer berlantai kayu jati. Tahun lalu, 2 gaun kami dipakai di panggung peragaan busana di Singapura. Majalah-majalah menulis tentang saya sebagai desainer yang muncul entah dari mana. Mereka benar, karena tempat saya berasal memang sengaja saya kubur dalam-dalam. Karena nama itu saya tinggalkan di Jakarta, bersama keluarga yang mengkhianati saya. Pagi itu, dapur rumah kami harum oleh nasi goreng buatan suami saya, Mas Bayu, lelaki yang menemani saya membangun semuanya dari nol. Dulu ia penjahit pertama yang saya pekerjakan, dengan gaji yang sering saya tunggak. Sekarang ia direktur operasional label kami, dan ayah dari putri saya. Naura, 4 tahun, berlari memeluk kaki saya, sambil membawa gambar buatannya. Ia berkata riang, "Bunda, ini gaun untuk Bunda. Ada bunga-bunganya." Saya mengangkatnya, mencium pipinya yang bulat. Setiap kali memandang wajah Naura, saya melihat bayangan masa lalu saya, matanya, bentuk alisnya. Ada wajah seseorang di sana. Rumah kami tidak besar, tetapi setiap sudutnya kami kerjakan berdua. Mas Bayu memasang rak buku miring di kamar Naura, dan kami menertawakannya sampai sekarang. Ia tidak pernah sekalipun bertanya tentang ayah biologis Naura dengan nada menuntut. Ia hanya pernah berkata satu kalimat, "Anak ini lahir dari ibunya yang berani, itu cukup." Seseorang yang sampai hari ini tidak tahu bahwa Naura ada di dunia. Siang itu, saya sedang memeriksa daftar pesanan bulan depan. Mas Bayu mendekat sambil membawa tablet di tangannya. Ia berkata pelan, "Ada permintaan jadwal konsultasi dari Jakarta, atas nama keluarga Darmawan." Jantung saya berhenti sesaat. Darmawan. Nama keluarga yang 5 tahun saya hapus dari hidup saya. Saya membaca formulirnya pelan-pelan, gaun pesta untuk syukuran 5 tahun pernikahan. Nama pemesan, Ibu Ratna Darmawan, untuk putrinya, Wulan. 5 tahun pernikahan, berarti pernikahan yang dimulai di hari saya menunggu di depan KUA. Mas Bayu menatap saya lama. Ia satu-satunya orang yang tahu seluruh cerita saya. Ia bertanya hati-hati, "Mau saya tolak?" Saya menutup buku pesanan itu, lalu menggeleng. "Jangan, terima jadwalnya.
Saya membaca nama itu 3 kali, memastikan mata saya tidak salah. Tangan saya dingin, tetapi anehnya kepala saya justru sangat jernih. Mungkin karena selama 5 tahun, tanpa saya akui, saya menunggu hari seperti ini. Karena di hari yang sama, sebuah kabar lain sudah lebih dulu sampai ke meja saya. Seminggu sebelumnya, seorang tamu tua datang ke butik saya. Pak Tono, 61 tahun, notaris lama keluarga eyang saya di Solo. Beliau yang dulu sering melihat saya kecil berlarian di rumah batik eyang di Laweyan. Butuh 2 tahun baginya untuk menemukan jejak saya di Bali. Setelah teh di hadapannya dingin, beliau akhirnya berkata pelan, "Nak Sinta, rumah batik eyang di Laweyan mau dijual?" Hah, saya menegakkan punggung. Dijual? Oleh siapa? Oleh ibu tiri kamu. Katanya untuk menutup hutang keluarga. Beliau membuka tas kulitnya, mengeluarkan selembar salinan dokumen. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hati saya bertahun-tahun. Ini surat pelepasan hak waris, atas nama kamu. Tertanggal 5 tahun lalu. Dengan surat ini, kamu dianggap melepaskan semua hak atas peninggalan eyang. Saya memandang tanda tangan di bawah surat itu, dan darah saya berdesir. Saya tidak pernah menandatangani surat apapun. Saya menyuruh karyawan menutup pintu ruang konsultasi dan duduk berhadapan dengan beliau. Tangan tuanya membuka tali map dengan hati-hati, seperti membuka luka yang sudah lama dijahit. Tanggal di surat itu adalah hari saya berdiri 12 jam di depan KUA. Malam itu, saya duduk sendirian di ruang sketsa sampai larut. Di hadapan saya ada 2 benda, salinan surat palsu itu, dan buku sketsa peninggalan ibu. Rumah batik Laweyan adalah satu-satunya tempat saya pernah merasa benar-benar disayangi. Di rumah itu eyang mengajari saya mencanting, sewaktu ibu masih hidup. 5 tahun saya memilih diam. Bukan karena takut, tetapi karena lelah. Tapi diam saya rupanya mereka artikan sebagai tanda tangan. Mereka memalsukan nama saya untuk mengambil rumah eyang. Mas Bayu masuk membawa 2 cangkir kopi, lalu duduk di seberang saya. Ia berkata pelan, "Apapun keputusanmu, aku dan Naura ikut." Saya menatap surat itu sekali lagi, lalu menutupnya. Kita ke Jakarta. Tapi bukan sebagai Sinta yang dulu. Saya membuka buku sketsa ibu, dan menemukan gambar kebaya yang belum selesai di halaman terakhir. Ibu berhenti menggambar di garis lengan kanan. Penyakit itu tidak memberi beliau waktu. Malam itu saya berjanji menyelesaikan 2 hal sekaligus. Gambar ibu, dan urusan saya. Kali ini, biar mereka yang tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Pesawat lepas landas dari Denpasar pukul 9 pagi. 5 tahun saya tidak menginjak Jakarta. Di bawah sana, awan berarak seperti kain putih yang belum dipotong. Saya menyandarkan kepala ke jendela, dan ingatan itu datang tanpa diundang. Halaman rumah Kebayoran, aroma kebaya ibu, suara canting di rumah eyang, dan sepasang mata lelaki yang dulu saya percaya akan menemani saya seumur hidup. Untuk memahami akhir cerita ini, saya harus membawa Anda kembali. Di kursi sebelah, Mas Bayu menggenggam tangan saya tanpa berkata apa-apa. Naura tertidur di pangkuannya, memeluk boneka kelinci kesayangannya. Anak itu tidak tahu, pesawat ini sedang membawanya mendekati rahasia terbesar hidupnya. Kembali ke 5 tahun yang lalu, ketika saya masih perempuan yang terlalu percaya. Menurut kartu keluarga, saya adalah putri pertama keluarga Darmawan. Ayah saya, Pak Darmawan, pemilik pabrik garmen yang cukup besar di Jakarta. Ibu kandung saya dulu penjahit kebaya. Dari beliaulah saya belajar mencintai kain. Ibu meninggal karena sakit ketika saya berusia 19 tahun. 2 tahun kemudian, ayah menikah lagi dengan seorang janda bernama Bu Ratna. Bu Ratna membawa seorang putri dari pernikahan sebelumnya, namanya Wulan, 3 tahun di bawah saya. Di depan ayah, Bu Ratna selalu lembut dan penuh perhatian. Di belakang ayah, rumah itu pelan-pelan berganti pemilik. Foto ibu saya dipindahkan dari ruang tamu ke gudang. Pabrik ayah mempekerjakan hampir 300 orang di masa jayanya. Dari kecil saya hafal bunyi mesin jahit industri seperti anak lain hafal lagu kartun. Ibu sering membawa saya ke ruang pola, mengajari saya membaca lekuk tubuh lewat kertas coklat. Katanya, penjahit yang baik mendengarkan kain,
Penjahit yang hebat mendengarkan orangnya. Bu Ratna pandai sekali membangun panggungnya pelan-pelan, tanpa pernah terdengar kasar. Mula-mula menu makan berubah, lalu jadwal keluarga, lalu siapa yang boleh duduk di kursi dekat ayah. Perubahan kecil tidak pernah dilawan orang. Itulah sebabnya ia selalu memulai dari yang kecil. Dan saya belajar bahwa di rumah sendiri pun, seseorang bisa menjadi tamu. Di pabrik ayah, saya bekerja sebagai desainer tanpa jabatan resmi. Di sanalah saya bertemu Hendra, manajer pemasaran muda yang baru direkrut ayah. Ia pandai bicara, rapi, dan tahu cara membuat orang merasa istimewa. 8 tahun kami bersama. Dari karyawan baru, sampai ia menjadi orang kepercayaan ayah. Setiap akhir pekan, ia mengantar saya ke Solo menjenguk Eyang di Laweyan. Eyang, ibu dari ayah saya, hidup sendirian di rumah batik tua peninggalan keluarga. Di rumah itu Eyang mengajari saya mencanting, mewarnai, dan bersabar. Eyang pernah berkata sambil memandang Hendra dari kejauhan, "Sin, lelaki itu rajin sekali menghitung. Hati-hati dengan orang yang terlalu pandai berhitung." Waktu itu saya tertawa dan mengira Eyang hanya bercanda. Hendra tahu kapan harus memuji dan kapan harus diam. Itu yang membuat semua orang nyaman. Ia hafal merek teh kesukaan ayah, hafal warna kesukaan Bu Ratna. Sekarang saya paham, perhatian seperti itu bukan kasih sayang, itu pemetaan. Ayah cepat sekali percaya padanya, sampai memberinya kunci ruang arsip perusahaan. Di keluarga kami, kepercayaan memang selalu diberikan kepada yang paling pandai memintanya. Sekarang saya tahu, orang tua melihat apa yang tidak dilihat orang muda. Di rumah itu, kami tumbuh sebagai 2 putri dengan 2 takdir. Wulan dikenal seluruh keluarga sebagai anak yang lembut dan penurut. Ia selalu berkata tidak ingin bersaing dengan saya. Ia hanya ingin punya keluarga. Saya yang bekerja sampai malam di pabrik, menggambar koleksi demi koleksi. Tetapi setiap rapat keluarga, nama saya tidak pernah disebut. Bu Ratna pandai sekali memuji saya dengan kalimat yang terasa seperti jarum. Sinta memang pekerja keras. Sayang terlalu sibuk untuk memikirkan keluarga. Ayah saya bukan orang jahat. Ia hanya lelah dan memilih percaya pada yang paling dekat. Sementara yang paling dekat dengan telinganya, bukan lagi anak kandungnya. Satu-satunya tempat saya bisa bernapas adalah rumah batik Eyang di Laweyan. Saat saya memenangkan kompetisi desain tingkat nasional, piagamnya hanya sehari di ruang tamu. Besoknya, piagam itu berpindah ke kardus di gudang, bersebelahan dengan foto ibu saya. Wulan berkata, tidak sengaja memindahkannya. Saat bersih-bersih, Bu Ratna mengangguk membenarkan. Ayah memilih tidak memperpanjang. Dan saya belajar menelan satu hal lagi. Eyang selalu menyimpan satu lemari khusus untuk kain-kain hasil canting saya. Setahun sebelum rencana pernikahan saya, Eyang berpulang dengan tenang dalam tidurnya. Saya kehilangan satu-satunya orang yang melihat saya, bukan kegunaan saya. Setelah pemakaman, Bu Ratna mulai sering bertanya tentang surat-surat rumah Laweyan. Rumah tua begitu kosong, sayang kalau tidak diurus, katanya berkali-kali. Pak Tono, notaris Eyang, hanya berkata wasiat akan dibacakan jika seluruh ahli waris hadir lengkap. Waktu itu saya tidak terlalu memikirkannya. Hati saya sedang penuh oleh rencana lain. Hendra baru saja melamar saya. Di bawah pohon flamboyan kampus tempat kami dulu sering bertemu. Kami sepakat menikah sederhana saja. Yang penting sah, katanya. Tanggal pendaftaran nikah kami tetapkan di KUA dekat rumah. Di pemakaman Eyang, saya menangis paling lama di antara semua cucu. Bu Ratna justru sibuk mencatat siapa saja pelayat yang datang dari kalangan pengusaha. Sejak hari itu, pertanyaannya tentang sertifikat rumah Laweyan tidak pernah benar-benar berhenti. Hendra ikut sibuk mengurus pemakaman, dan semua orang memujinya sebagai calon menantu teladan. Saya baru sadar bertahun-tahun kemudian, hari itu ia bukan sedang berduka, ia sedang mengukur. Saya tidak tahu, di rumah itu, tanggal yang sama sedang dipakai untuk rencana yang lain. Sebulan menjelang hari pendaftaran, Hendra mulai berubah. Ia lebih sering menunduk ke layar ponselnya dan jarang menatap mata saya. Beberapa kali saya melihatnya berbicara serius dengan Bu Ratna di ruang kerja ayah. Ketika saya bertanya,
Ia tersenyum dan berkata sedang mengurus kejutan untuk saya. Wulan tiba-tiba rajin bertanya tentang ukuran gaun dan model kebaya pengantin. Buat referensi kalau aku nanti nikah, Mbak, katanya dengan senyum manis. Bu Ratna bahkan memesankan perias dan fotografer, katanya, hadiah dari seorang ibu. Saya, perempuan yang 8 tahun menunggu, menelan semua itu sebagai kebahagiaan. Sekarang saya mengerti satu hal yang pahit. Suatu malam, saya memergoki Hendra menutup laptopnya cepat-cepat ketika saya masuk. Ia bilang sedang menyiapkan anggaran rumah tangga kami. Saya percaya dan ikut tersenyum. Belakangan saya tahu, yang ia hitung malam itu memang anggaran. Hanya saja bukan untuk saya. Pengkhianatan paling rapi, selalu dibungkus sebagai perhatian. Hari itu, saya bangun sebelum subuh. Saya mengenakan gaun putih sederhana yang saya jahit sendiri dari sisa kain pabrik. Di tas saya ada kartu keluarga, KTP, dan map berisi semua persyaratan. Saya membeli sebuket kecil bunga di pasar, sekadar untuk menandai hari bahagia. Hendra berpesan, akan datang langsung dari kantor. Katanya ada rapat pagi sebentar. Pukul 9 saya sudah berdiri di depan gerbang KUA. 1 jam pertama saya masih tersenyum pada setiap pasangan yang keluar masuk. Jam kedua senyum saya mulai kaku. Jam kelima, telepon saya mulai tidak diangkat. Sebelum berangkat, saya sempat berpamitan pada foto ibu di dompet saya. Saya berbisik, doakan anakmu Bu, hari ini hidupku mulai babak baru. Doa itu terkabul dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Pesan-pesan saya hanya bertanda terkirim, tidak pernah dibaca. Sore harinya, gerimis mulai turun, dan saya tetap berdiri di sana. Petugas KUA pulang satu persatu. Beberapa memandang saya dengan iba. Seorang satpam tua menawari saya berteduh, lalu akhirnya menyerah membujuk saya pulang. Pukul 9 malam, gerbang itu dikunci di depan mata saya. 12 jam, buket di tangan saya sudah layu. Gaun putih saya basah dan berat, seperti seluruh isi dada saya. Di bawah lampu jalan, saya akhirnya mengakui kalimat yang sejak siang saya tolak. Ia tidak akan datang. Sepasang calon pengantin terakhir keluar sambil tertawa, membawa map hijau yang sama seperti milik saya. Perempuan itu sempat menoleh ke arah saya, lalu buru-buru memalingkan wajah. Mungkin saya sudah menjadi pemandangan yang orang takut tanyakan. Pukul 7 malam, sebuah pesan akhirnya masuk. Dari nomor Wulan, isinya hanya satu kalimat. Mbak, pulang saja. Hujan deras, kasihan Mbak menunggu. Ia tahu saya sedang menunggu. Berarti mereka semua tahu, dan tidak satu pun datang. Saya menyetop taksi, dan jalanan yang biasa terasa dekat malam itu terasa panjang sekali. Ketika saya melangkah masuk, ruang tamu mendadak hening. Ayah memalingkan wajah, beberapa kerabat menunduk menatap lantai. Wulan buru-buru menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Sebuah buku nikah berwarna hijau. Di kursi panjang, tergeletak gaun pengantin. Di jari Wulan, cincin berlian berkilau. Dan di sudut ruangan, berdiri Hendra, lelaki yang seharian saya tunggu. Saya langsung mengerti segalanya, tanpa perlu satu kalimat penjelasan. Bu Ratna berkata tenang, seolah membahas menu makan malam. Sudah terjadi, Sinta. Tadi pagi Hendra dan Wulan menikah. Terimalah dengan dewasa. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada satupun yang berdiri membela saya. Ayah hanya berkata pelan, mungkin ini yang terbaik untuk semua. Di meja makan, masih tersisa piring-piring kotor bekas perayaan kecil. Mereka merayakannya. Di rumah ini, di hari saya berdiri di depan gerbang itu, bahkan bunga di vas ruang tamu masih segar, putih, jenis yang sama dengan buket layu di tangan saya. Malam itu saya tahu, keluarga ini sudah mati bagi saya. Saya tidak berteriak, saya tidak menuntut penjelasan. Saya naik ke kamar, mengganti gaun basah itu, dan mengemasi satu koper. Yang saya bawa hanya pakaian secukupnya, tabungan saya, dan buku sketsa ibu. Lewat tengah malam, saya menutup pagar rumah itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang mengejar. Mungkin justru itu yang mereka harapkan. Penerbangan paling pagi membawa saya ke Bali, kota yang tidak mengenal saya. 6 minggu kemudian, di kamar kos sempit, 2 garis biru muncul di alat tes itu. Saya hamil.
anak Hendra. Malam itu saya menangis untuk terakhir kalinya, lalu berjanji pada diri sendiri. Saya akan membesarkan anak ini, dan saya tidak akan pernah kembali sebagai korban. Di bandara, saya mematikan ponsel dan mencabut kartunya. Tidak ada yang perlu menghubungi saya, karena tidak ada yang mencari. 5 tahun kemudian saya tahu dari Pak Tono, mereka memang tidak pernah melapor kehilangan. Bagi mereka, hilangnya saya bukan musibah, hilangnya saya adalah kemudahan administrasi. Kalau suatu hari saya pulang untuk mengambil apa yang menjadi hak saya. Kami mendarat di Jakarta pada hari Selasa, 2 minggu sebelum Lebaran. Sejak tahun lalu, label saya memang berencana membuka cabang di Senopati. Rencana itu saya percepat. Cabang Jakarta menjadi markas saya. Mas Bayu mengurus Naura di apartemen sewaan, jauh dari mata keluarga lama saya. Di Jakarta, tidak ada yang mengenali saya sebagai Sinta dari keluarga Darmawan. 5 tahun mengubah banyak hal. Potongan rambut, kacamata, cara bicara, nama panggilan. Yang mereka kenal hanyalah Bularas, desainer dari Bali yang sedang naik daun. Hari pertama di Senopati, Pak Tono datang membawa tas kulit tuanya. Kali ini, isinya jauh lebih berat daripada teh sore di Bali. Nak Sinta, katanya, sebelum melangkah, kamu harus tahu seluruh isi kolam ini. Cabang Senopati kami buka dengan senyap, tanpa pesta, tanpa liputan. Saya hanya butuh satu hal dari tempat itu. Alamat yang membuat keluarga Darmawan datang sendiri. Dan benar saja, kabar tentang desainer Bali yang membuka butik di Senopati menyebar cepat di kalangan ibu-ibu arisan. Saya juga menyewa satu kantor kecil terpisah untuk pengacara dan seluruh berkas. Pekerjaan butik dan pekerjaan keadilan tidak boleh bercampur satu lemari pun. Beliau menyusun dokumen-dokumen itu satu persatu di meja kaca. Surat pertama, pelepasan hak waris atas nama Sinta Larasati. Isinya menyatakan saya melepaskan seluruh hak atas peninggalan Eyang, termasuk rumah Laweyan. Surat itu dibuat di hadapan seorang notaris yang tidak saya kenal, bukan Pak Tono. Tanggalnya, sekali lagi, hari saya berdiri 12 jam di depan KUA. Pak Tono, sepanjang hari itu saya di depan gerbang KUA. Ada satpam yang melihat saya. Pak Tono mengangguk pelan. Saya percaya. Karena itu saya mencari kamu sampai ke Bali. Beliau melanjutkan, notaris yang membuat surat ini sudah 2 tahun dicabut izinnya. Kasusnya, membuat akta tanpa kehadiran penghadap. Pelanggaran yang sama persis. Jadi begitu caranya. Mereka mengubur hak saya di hari mereka mengubur hati saya. Saya bertanya, kalau surat ini terbukti palsu, apa artinya Pak? Pak Tono menatap saya lurus. Artinya wasiat asli Eyang kembali berlaku penuh. Saya memotret setiap halaman surat itu, lembar demi lembar, dengan tangan yang saya paksa tenang. Pak Tono menyeruput tehnya, lalu berkata pelan, pemalsuan begini Rapina, pasti disiapkan orang yang paham prosedur. Artinya, ada yang membayar mahal untuk surat ini. Dan orang hanya membayar mahal kalau taruhannya lebih mahal lagi. Dan wasiat itu masih tersegel di kantor saya. Belum pernah dibacakan secara sah. Akhir pekan itu, saya naik kereta pagi ke Solo. Gang Laweyan masih sama. Bau malam batik masih samar tercium dari rumah tetangga. Tetapi di gerbang kayu ukir rumah Eyang, terbentang spanduk besar bertuliskan dijual, lengkap dengan nomor telepon agen properti, dipaku menembus ukiran tua itu. Saya berdiri lama di seberang jalan, tidak sanggup langsung mendekat. Di rumah inilah Eyang mengajari saya memegang canting untuk pertama kali. Tangan boleh gemetar Sin, asal hati tetap lurus, begitu kata beliau dulu. Tetangga sebelah Bu Marni mengenali saya dan setengah berlari keluar. Nak Sinta, ya ampun, kemana saja? Rumah Eyang mau dilego, katanya buat bayar hutang. Hutang siapa Bu? Tanya saya pelan. Bu Marni menurunkan suaranya. Katanya sih usaha menantunya yang di Jakarta itu nak. Saya memandang jendela kamar Eyang di lantai 2, yang dulu selalu terbuka setiap pagi. Dari jendela itu Eyang biasa berteriak menyuruh saya sarapan sebelum mencanting. Sekarang jendela itu tertutup debu, dan suara yang tersisa hanya derit spanduk ditiup angin. Agen property itu sempat menelepon ketika saya berdiri di sana, mengira saya calon pembeli. Katanya,
Pemiliknya minta cepat. Harga bisa turun asal akad sebelum akhir bulan. Minta cepat. Orang hanya menjual rumah leluhur dengan terburu-buru kalau sedang dikejar sesuatu. Menantu. Lelaki yang dulu hampir menjadi suami saya. Sebelum pulang, saya menyentuh gerbang itu seperti menyentuh punggung tangan Eyang. Kayunya kering, catnya mengelupas, tetapi ukirannya masih tegak. Di depan gerbang itu, saya berjanji dalam hati. Rumah ini tidak akan pindah tangan. Tidak selama saya masih bernapas. Malamnya, di kereta kembali ke Jakarta, saya menelepon Mas Bayu. Mas, tolong siapkan satu hal. Aku ingin tahu seluruh hutang keluarga Darmawan. Mas Bayu terdiam sejenak, dan Mas Bayu terdiam sejenak, Mas Bayu terdiam sejenak, lalu menjawab tenang. Besok pagi aku mulai. Di luar jendela kereta, sawah-sawah gelap berkelebat seperti tahun-tahun yang hilang. Mereka mengira saya sudah selesai 5 tahun lalu. Bu Marni menitipkan sekantong serabi untuk bekal saya di kereta. Eyangmu dulu paling suka serabi ini, nak. Setiap Jumat beliau beli, katanya buat cucunya. Saya menggenggam kantong hangat itu sepanjang perjalanan ke stasiun, seperti menggenggam sisa tangan Eyang. Mereka lupa, perempuan yang tidak menangis di hari terburuknya bukan perempuan yang lemah. Hari Kamis pukul 11 mereka datang ke butik saya. Bu Ratna masuk lebih dulu, dagunya terangkat, memandang berkeliling menilai harga. Di belakangnya Wulan, dengan tas bermerek dan senyum yang dulu saya kira polos. 5 tahun, kacamata, dan nama baru ternyata cukup untuk membutakan orang yang tak pernah benar-benar memandang kita. Mereka tidak mengenali saya, sama sekali. Bu Ratna membuka pembicaraan dengan nada yang saya hafal di luar kepala. Bu Laras, kami butuh gaun yang membuat semua orang diam. Soal harga nomor 2, ini syukuran 5 tahun pernikahan putri saya, suaminya direktur, jadi tamunya orang penting semua. Direktur, saya hampir tersenyum mendengar kata itu. Wulan menambahkan dengan suara manja. Yang seperti punya artis itu loh Bu, yang ekornya panjang. Saya membuka buku katalog, dan menjawab dengan suara paling profesional saya. Bisa Bu. Untuk desain itu, estimasinya 850 juta. Pengerjaan 6 minggu. Saya melayani mereka dengan standar yang sama seperti klien manapun. Teh disajikan, katalog dibuka, ukuran dicatat. Bedanya, setiap kata yang keluar dari mulut mereka, saya simpan di tempat yang tidak bisa dihapus. Bu Ratna sempat memandang wajah saya 2 detik lebih lama, lalu berkata, Bu Laras kok rasanya familiar ya? Wajah saya memang pasaran Bu, jawab saya ringan. Dan ia tertawa puas dengan jawaban itu. Bu Ratna terbatuk kecil, lalu cepat-cepat tersenyum. Tidak masalah, demi keluarga. Untuk uang muka 200 juta, kartu yang diberikan Bu Ratna ditolak 2 kali. Ia tertawa kecil, menyalahkan bank, lalu mengeluarkan kartu lain atas nama PT Darmawan Busana. Kartu perusahaan ayah dipakai untuk gaun pesta anak tirinya. Saya mempersilakan dengan sopan dan mencatat semuanya dalam kepala. Sebelum pulang, Bu Ratna berpesan dengan nada penuh kemenangan. Bu Laras, nanti datang ya ke acara kami. Biar para tamu tahu gaunnya buatan siapa. Saya tersenyum dan menjawab, dengan senang hati Bu, saya pasti datang. Ia tidak tahu, undangan itu adalah kesalahan terbesarnya tahun ini. Setelah mobil mereka pergi, Mas Bayu keluar dari ruang kerja belakang. Ia berdiri di samping saya ikut memandang ke arah jalan. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Sebelum keluar, Wulan tertinggal sebentar di ruang pamer, memandangi gaun-gaun di etalase. Bu Laras, katanya pelan, kalau gaun dipakai orang yang salah, kelihatan gak ya dari luar? Pertanyaan itu aneh untuk calon pemilik gaun 850 juta. Saya menjawabnya dengan 1 kalimat saja. Kain tidak pernah bohong, Mbak. Cepat atau lambat jatuhnya pasti kelihatan. Lebih dari baik, jawab saya. Mereka baru saja membayar panggung sendiri. Minggu berikutnya, Wulan datang sendirian untuk pengukuran badan. Perempuan yang sedang diukur badannya hampir selalu lupa menjaga mulutnya. Bu Laras tahu nggak, pernikahanku dulu itu heboh banget, katanya pada cermin. Semua serba mendadak. Mendadak tapi rapi. Mama memang paling bisa. Saya menarik meteran di pinggangnya. Mendadak bagaimana Mbak?
Ya pokoknya dari lamaran ke akad cuma hitungan minggu. Tapi undangan, catering, perias, semua sudah siap. Bayangin Bu, buku tamu aja sudah dicetak nama aku sama Mas Hendra 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya, ketika Hendra masih mencium kening saya setiap pagi. Wulan tertawa kecil. Kata Mama, jodoh itu harus direncanakan, nggak bisa ditunggu. Tangan saya berhenti sesaat di angka meteran, lalu melanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. Mbak Wulan beruntung, kata saya datar, punya ibu yang sangat teliti. Saya membiarkan ia terus bicara, sesekali mengangguk, sambil mencatat ukuran di buku. Orang yang merasa menang 5 tahun biasanya lupa memeriksa siapa yang sedang mendengarkan. Ia juga bercerita, pesta syukuran nanti sengaja dibuat besar untuk menutup gosip keluarga. Soalnya ada saja yang masih ungkit cerita lama, Bu. Padahal kan sudah 5 tahun. Capek, cerita lama. Begitulah hidup saya disebut di rumah itu. Cerita lama yang melelahkan. Banget, Bu. Mama itu yang atur semuanya. Termasuk yang, sudahlah. Pokoknya Mama hebat. Termasuk yang apa? Kalimat itu Wulan telan kembali. Tetapi sudah terlanjur saya dengar. 5 tahun saya mengira pengkhianatan itu lahir dari cinta yang berpindah. Ternyata ia lahir dari rapat. Dari rencana yang dicetak 2 bulan sebelumnya. Pertanyaannya tinggal satu. Apa yang membuat rencana itu perlu dibuat? Orang tidak merebut tunangan orang lain hanya untuk gaya hidup. Pasti ada angka di belakangnya. Dan angka, kata Eyang, selalu meninggalkan jejak. Malam itu saya menulis di buku catatan saya 3 baris pendek. 1. Pernikahan itu direncanakan jauh hari. 2. Bu Ratna otaknya. 3. Cari tahu apa yang mereka kejar di tanggal itu. Saya membaca 3 baris itu berulang-ulang sampai larut. Ada satu kemungkinan yang terus mengetuk kepala saya. Tanggal pernikahan itu bukan dipilih, tetapi dibutuhkan. Dibutuhkan untuk surat. Dibutuhkan agar saya punya alasan resmi untuk dianggap pergi. Jawabannya datang lebih cepat dari yang saya kira, lewat pekerjaan Mas Bayu. Mas Bayu bukan hanya penjahit yang baik. Sebelum merantau, ia sempat 3 tahun bekerja di pembiayaan. 2 minggu ia menelusuri rekan lama, data lelang, dan dokumen jaminan yang bisa diakses publik. Malam itu ia membentangkan hasilnya di meja makan apartemen. Pabrik mertuamu, maksudku PT Darmawan Busana, sudah 3 tahun berdarah-darah, order turun, mesin tua, dan ada satu lubang besar bernama Divisi Impor Kain. Hah? Divisi itu dipimpin langsung oleh Hendra, dan lubangnya 3,2 miliar. Saya menatap angka yang ia lingkari merah. Hutang kemana? Pinjaman dari satu perusahaan pembiayaan atas nama pribadi Hendra dengan jaminan giro perusahaan. 3 ceknya sudah ditolak bank, kosong. Kalau dilaporkan, itu sudah ranah pidana. Dan bulan lalu, mereka mengajukan rumah Laweyan sebagai jaminan pengganti. Jadi untuk itu surat waris saya dipalsukan. Untuk menambal lubang lelaki itu, Mas Bayu menunjukkan grafik yang ia gambar tangan. Garis pendapatan pabrik menurun 4 tahun berturut-turut. Anehnya, di laporan internal, divisi impor kain selalu untung. Padahal, harga kain dunia naik terus. Untung di atas kertas, bocor di rekening. Pola klasik orang dalam, katanya sambil melingkari satu nama. Saya bertanya kenapa ayah tidak pernah curiga pada angka-angka itu. Mas Bayu menunjuk satu kolom. Seluruh laporan divisi impor hanya diparaf satu orang sebelum sampai ke direktur utama. Orang itu kepala keuangan baru, yang diangkat 3 tahun lalu atas rekomendasi Bu Ratna. Mereka menjual kenangan Eyang demi menutupi kebusukan mereka sendiri. Mas Bayu membalik halaman berikutnya, suaranya tetap datar. Gaji Hendra sebagai direktur 60 juta sebulan. Pengeluarannya rata-rata 110 juta. Cicilan 2 mobil, apartemen investasi yang gagal disewakan, dan keanggotaan klub golf. Selisihnya ditutup dari mana? Dari kas perusahaan, lewat divisi impor itu. Saya teringat tas bermerek di lengan Wulan, dan kartu yang ditolak 2 kali, rumah mewah, mobil mengilap, gaun 850 juta. Semuanya berdiri di atas hutang. Satu lagi, kata Mas Bayu pelan, perusahaan pembiayaan itu sedang kesulitan likuiditas. Mereka berencana menjual sebagian piutang macetnya, termasuk piutang Hendra. Kami saling berpandangan.
Pikiran kami tiba di tempat yang sama tanpa perlu diucapkan. Berapa harga pasarnya? Tanya saya. Saya bertanya, dari mana ia yakin perusahaan pembiayaan itu mau menjual piutangnya? Karena direktur penagihannya teman satu angkatanku dulu, 3 cek kosong itu sudah jadi catatan hitam. Mereka capek mengejar Hendra. Orangnya licin, asetnya atas nama orang lain semua. Piutang macet begitu biasanya dilepas 60-70% dari nilai pokok. 2 hari kemudian, saya duduk di lantai 27 sebuah gedung di Sudirman. Bukan sebagai Sinta yang dulu menumpang hidup, tetapi sebagai pemilik PT Laras Kriya Busana. 5 tahun terakhir, label saya nyaris tidak punya hutang dan kasnya sehat. Pengacara saya membacakan poin-poin perjanjian pengalihan piutang. Seluruh tagihan atas nama Hendra, pokok 3,2 miliar, beralih kepada perusahaan saya. Harga pengalihannya 2,1 miliar, dibayar lunas hari itu juga. Direktur pembiayaan itu menjabat tangan saya dengan lega, tidak banyak bertanya. Bagi mereka, ini hanya piutang macet yang akhirnya laku. Bagi saya ini adalah kunci dari seluruh panggung yang sedang saya bangun. Sejak sore itu, secara hukum, Hendra berhutang 3,2 miliar kepada saya. Kepada perempuan yang ia tinggalkan 12 jam di depan KUA. Pengacara saya sempat bertanya satu kali, apakah keputusan ini bisnis atau pribadi? Saya menjawab, keduanya, dan keduanya sah di mata hukum. Ia tersenyum tipis, lalu menyiapkan akta itu, tanpa bertanya lagi, dan ia belum tahu apa-apa. Malamnya, saya menggambar garis waktu di papan tulis ruang belakang butik. Aturan mainnya 3, kata saya pada Mas Bayu. Pertama, semua lewat jalur hukum. Tidak ada satu langkah pun di luar itu. Kedua, ayah bukan target. Apapun salahnya, ia korban yang membiarkan, bukan otaknya. Ketiga, Naura tidak boleh tersentuh cerita ini sedikit pun. Mas Bayu mengangguk, lalu menunjuk tanggal yang saya lingkari. Halal bihalal keluarga besar, 3 hari setelah Lebaran. Kenapa harus hari itu? Saya memandang tanggal itu lama, karena 5 tahun lalu, mereka memilih hari paling penting dalam hidupku untuk mengkhianatiku. Aku hanya mengembalikan kesopanan yang sama. Kebenaran disampaikan di hari mereka berkumpul lengkap. Mas Bayu tersenyum tipis. Kau memang tidak pernah setengah-setengah. Di papan tulis itu, saya menulis 3 nama dengan 3 warna berbeda. Merah untuk Bu Ratna, otak. Biru untuk Hendra, tangan. Abu-abu untuk Wulan, pagar yang membiarkan. Untuk ayah, saya tidak memakai warna apapun, sebab korban tidak perlu diberi warna. Mas Bayu bertanya, bagaimana kalau di tengah jalan mereka mencium rencana ini? Tidak akan, jawab saya. Orang yang sibuk merancang kemenangan tidak pernah memeriksa lantai panggungnya. 5 tahun lalu kalimat itu berlaku untuk saya. Sekarang giliran mereka yang lupa memeriksa. Tetapi sebelum hari itu tiba, ada satu pertemuan yang tidak pernah saya rencanakan. Kabar itu datang dari Bu Marni, tetangga Lawean, lewat telepon pagi-pagi. Nak Sinta, bapakmu masuk rumah sakit. Serangan jantung ringan katanya. Saya terdiam lama memegang ponsel di tangga butik. 5 tahun saya melatih diri untuk tidak peduli, dan gagal dalam satu telepon. Sore itu saya datang ke rumah sakit. Di jam besuk paling sepi, Bu Ratna dan Wulan sedang tidak ada. Hanya seorang perawat dan suara monitor jantung. Ayah terbaring lebih kecil dari yang saya ingat. Rambutnya hampir putih semua. 5 tahun ternyata sanggup mengubah lelaki besar menjadi serapuh ini. Ketika saya mendekat, matanya terbuka, mengerjap, lalu membelalak. Sinta, suaranya pecah. Kamu masih hidup, nak. Di lorong rumah sakit, bau obat itu mengingatkan saya pada bulan-bulan terakhir ibu. Dulu saya berlari di lorong seperti ini sambil membawa termos bubur buatan Eyang. Sejarah punya cara yang kejam untuk mengulang lorong yang sama dengan peran yang berbeda. Kalimat itu menampar saya. Jadi begitu cerita yang beredar tentang saya. Ayah menggenggam tangan saya seperti orang tenggelam menggenggam dahan. Mereka bilang kamu pergi karena malu, lalu menikah dengan orang asing dan tak mau dicari. Surat warismu. Ratna bilang kamu sendiri yang datang ke notaris melepaskan semuanya. Ayah pikir kamu benar-benar membenci keluarga ini. Dada saya panas, tetapi suara saya tetap pelan. Ayah, hari yang tertulis di surat itu,
Saya berdiri 12 jam di depan KUA, menunggu lelaki yang pagi harinya dinikahkan dengan Wulan. Apa ayah lupa hari itu? Wajah ayah berubah abu-abu. Monitor di sampingnya berbunyi sedikit lebih cepat. Ayah tidak tahu, Nak. Demi Allah, ayah tidak tahu soal surat itu. Semua urusan waris Eyang, Ratna yang pegang. Ayah tinggal tanda tangan, tinggal tanda tangan. 3 kata yang menghancurkan rumah ini pelan-pelan. Saya menyelimuti tangan ayah, dan untuk pertama kalinya melihatnya bukan sebagai hakim yang gagal, melainkan sesama korban. Sebelum pulang, saya bertanya satu hal lagi. Siapa yang mengurus seluruh biaya rumah sakit ini? Ayah menggeleng pelan. Ratna bilang sudah diurus. Ayah tidak boleh tahu angkanya, katanya biar tenang. Tidak boleh tahu angkanya. Di keluarga ini, kalimat itu selalu menjadi awal dari sebuah lubang. Istirahat ya, sebentar lagi semua akan terang, saya janji. Kamis sore, Hendra datang ke butik. Sendirian, tanpa istri, tanpa mertua. Ia memperkenalkan diri sebagai Direktur PT Darmawan Busana, sambil meletakkan map mengilap di meja. Lelaki itu masih tampan, masih rapi, tetapi ada lelah yang tidak bisa ditutup parfum mahal. Bularas, butik sebesar ini pasti butuh pemasok kain premium yang stabil. Ia membuka. Kebetulan perusahaan kami sedang membuka peluang kemitraan strategis. Investasi awal 2 miliar saja. 2 miliar saja. Hampir persis lubang yang sedang mengejarnya. Saya membuka mapnya pelan-pelan, membiarkan ia terus bicara. Terus terang, Bu. Perusahaan mertua saya ini tinggal menunggu tangan dingin orang seperti Ibu. Hah? Lalu ia menambahkan, merendahkan suaranya seperti membagi rahasia. Dulu perusahaan sempat goyah gara-gara desainer lama kabur membawa banyak klien, kakak ipar saya. Orangnya memang kurang tahu terima kasih, Bu. Sudah dibesarkan keluarga, perginya seperti maling. Ia memuji desain butik, memuji teh yang disajikan, memuji cara karyawan saya menyapa. Lelaki itu masih memakai jurus yang sama, membuat lawan bicara merasa istimewa sebelum membuka angka. Dulu jurus itu mempan pada gadis 25 tahun, sekarang ia memakainya pada orang yang salah. Ia bahkan menawarkan jabatan komisaris kehormatan untuk saya, lengkap dengan fasilitas mobil, komisaris kehormatan, dari perusahaan yang sedang ia kuras pelan-pelan. Saya menuang tehnya lagi, dan membiarkan kesombongan itu terus bicara. Di bawah meja, ponsel saya merekam setiap katanya dengan setia. 7 menit lamanya Hendra menjelekkan perempuan yang sedang menuang tehnya, kabur membawa klien, tidak tahu terima kasih, pergi seperti maling. Setiap fitnah ia ucapkan dengan lancar, seperti dongeng yang sudah ratusan kali diceritakan. Mungkin memang begitu cara mereka tidur nyenyak selama 5 tahun, dengan mengubah korban menjadi penjahat. Saya menutup map proposalnya, dan tersenyum seperlunya. Menarik, Pak Hendra. Tapi saya punya prinsip, sebelum bermitra, saya audit dulu calon mitra saya. Hah, sekilas, ada yang retak di senyumnya. Audit, tentu. Perusahaan kami terbuka sekali. Ia pamit dengan jabat tangan yang sedikit terlalu erat, dan langkah yang sedikit terlalu cepat. Dari balik kaca, saya memandang mobilnya keluar dari pelataran. 5 tahun lalu, lelaki itu mengambil masa depan saya tanpa permisi. Setelah mobilnya hilang di tikungan, saya memutar ulang rekaman itu sekali. Bukan untuk menyakiti diri sendiri, tetapi untuk memastikan setiap kata terdengar jernih. Fitnah yang diucapkan dengan santai justru paling berharga di depan pendengar yang tepat. Sore ini, ia baru saja menyerahkan tali untuk dirinya sendiri, juga tanpa permisi. Hari itu pengasuh Naura izin pulang kampung, dan Mas Bayu terpaksa membawanya ke butik. Rencananya Naura tidur siang di ruang belakang, jauh dari ruang pamer. Tetapi anak 4 tahun, dan rencana orang dewasa jarang berjalan seiring. Pukul 2, Naura terbangun dan berlari ke koridor sambil memanggil saya. Bunda! Tepat ketika Hendra dan Wulan masuk untuk jadwal pengepasan kedua, Mas Bayu menyambar Naura secepat kilat dan membawanya masuk ke ruang jahit. Wulan hanya menoleh sekilas. Lucunya, anak Bularas ya, mirip sekali sama ibunya. Anak karyawan saya, jawab saya tenang, sambil mengarahkan mereka ke ruang pas. Tetapi Hendra berdiri diam sedikit terlalu lama, memandang ke arah koridor itu.
Di meja kerja saya, terpasang satu foto kecil. Naura tertawa di pantai. Saya melihat matanya berhenti di foto itu. Lalu melihat bibirnya bergerak tanpa suara, seperti sedang menghitung. Sepatu kecil Naura tertinggal di lantai koridor, merah menyala di atas marmer putih. Saya memungutnya cepat sebelum ada yang memperhatikan, dan menggenggamnya di balik buku catatan. Sekecil itu pun jejak anak saya, tidak boleh ada di dunia mereka, belum boleh. 4 tahun lebih. Lelaki itu mungkin bodoh dalam banyak hal, tetapi tidak dalam berhitung. Setelah mereka pulang, saya membalikkan bingkai foto itu menghadap meja. Mas Bayu masuk membawa Naura yang sudah tertidur di bahunya. Dia memperhatikan foto itu, kata Mas Bayu pelan. Aku lihat dari kaca ruang jahit. Saya mengangguk. Biar saja. Rasa penasaran akan membuatnya datang sendiri pada waktunya. Tapi satu hal, Mas. Apapun yang terjadi nanti, Naura tidak boleh ada di acara itu. Mas Bayu mengecup kepala Naura, lalu menatap saya. Sinta, kalau nanti ia bertanya soal anak ini, kamu mau jawab apa? Saya memandang wajah tidur putri saya lama sekali. Akan ku jawab dengan jujur, Naura punya ayah. Ayahnya yang menungguinya saat demam, yang mengajarinya naik sepeda, yang menjahit baju bonekanya. Ayahnya bernama Bayu. Malam itu Naura terbangun sebentar dan bertanya kenapa tadi ia tidak boleh keluar kamar. Mas Bayu menjawab sambil menyelimutinya, karena tadi ada tamu yang belum kenal Naura. Anak itu mengangguk puas dan kembali tidur. Jawaban jujur memang tidak selalu harus lengkap. Mata Mas Bayu memerah, dan malam itu kami tidak bicara apa-apa lagi. Pak Tono mengenal seorang ahli grafologi forensik yang biasa menjadi saksi ahli di pengadilan. Kami menyerahkan surat pelepasan waris itu bersama 20 contoh tanda tangan asli saya. Seminggu kemudian, hasilnya keluar dalam map bersegel. Kesimpulannya tertulis dalam bahasa yang dingin dan tidak bisa ditawar. Tanda tangan pada surat itu adalah hasil tiruan, dibuat dengan teknik menjiplak lalu ditebalkan. Ada jeda angkat pena di tempat yang tidak pernah ada pada tanda tangan asli saya. Pak Tono menambahkan temuan keduanya, yang menurut saya lebih tajam lagi. Menurut berkas notaris itu, kamu hadir menandatangani pukul 10 pagi di Bekasi. Sementara rekaman kamera KUA, Andasbi, Ambalan Mandas Biaskol, yang masih disimpan arsipnya, menunjukkan kamu berdiri di gerbang sejak pukul 9. Manusia tidak bisa berada di dua kota pada jam yang sama. Nak Sinta, 5 tahun mereka tidur di atas surat ini. Saya membaca laporan itu 2 kali, lalu menyimpannya dalam map plastik bening. Selama 5 tahun, kata-kata saya melawan kata-kata mereka. Mulai hari itu, kertas melawan kertas. Dan kertas saya ditandatangani ahli yang biasa berdiri di ruang sidang. Pak Tono juga melampirkan surat pernyataan Satpam KUA yang dulu menemani saya menunggu. Bapak Satpam itu masih ingat saya, katanya. Mana mungkin lupa, 12 jam bukan waktu yang pendek. Orang asing mengingat saya lebih baik daripada keluarga saya sendiri. Sekarang surat ini akan menjadi alas mereka jatuh. Di kantor lamanya di Solo, Pak Tono menunjukkan satu benda terakhir. Amplop besar bersegel lak merah, dengan tulisan tangan Eyang di sudutnya. Wasiat itu dibuat Eyang 2 tahun sebelum beliau berpulang, dalam keadaan sehat dan disaksikan 2 orang. Karena ada surat pelepasan hak warismu, pembacaan ini dianggap tidak mendesak oleh keluarga. Bu Ratna 2 kali meminta salinannya. 2 kali saya tolak, karena prosedurnya belum sah. Saya memandang tulisan tangan Eyang yang miring halus itu, dan tenggorokan saya sesak. Pak Tono tahu isinya? Beliau menggeleng. Saya hanya tahu satu hal. Eyang menulis ulang wasiatnya setelah bertemu Hendra. Sehabis menulis, beliau berkata, Pak Tono, tolong jaga ini. Cucu saya terlalu percaya pada orang. Bahkan dari dalam amplop bersegel, Eyang masih berusaha melindungi saya. Sebelum saya pulang, Pak Tono menahan saya sebentar di depan pintu kantornya. Nak Sinta, saya sudah tua. Satu-satunya yang saya kejar tinggal satu, menutup pekerjaan ini dengan benar. Eyangmu klien pertama saya 40 tahun lalu. Izinkan saya menyelesaikan amanah terakhirnya. Bawa ke Jakarta, Pak.
Kita bacakan di tempat dan hari yang sudah saya tentukan. Sementara itu, di rumah sakit, Bu Ratna bergerak semakin cepat. Bu Marni, yang menjenguk ayah, menceritakan apa yang ia lihat dengan suara gemetar. Bu Ratna bawa map tebal, nak. Katanya tanda tangan jual rumah Solo, biar bapak tenang berobat. Bapakmu menolak, bilang mau tunggu pulih. Bu Ratna langsung bilang biaya rumah sakit tidak menunggu. Memeras lelaki sakit dengan tagihan rumah sakitnya sendiri. Hari itu juga, Pak Tono mendapat kabar dari rekan sesama notaris. Akad jual beli rumah Laweyan dijadwalkan 3 hari setelah Lebaran, di rumah Kebayoran. Pembelinya pengembang, harganya 4,5 miliar. Notarisnya bukan saya. Tentu saja. 3 hari setelah Lebaran, hari yang sama dengan halal bihalal keluarga besar. Bu Ratna ingin menandatangani penjualan rumah Eyang di depan seluruh kerabat, sebagai panggung kemenangannya. Baiklah, kami akan berbagi panggung yang sama. Bu Marni juga bercerita, Bu Ratna kini menjawab semua telepon ayah lebih dulu. Ponsel ayah disimpan di tasnya, katanya supaya bapak tidak stres membaca kabar pekerjaan. Memutus telepon seorang ayah dari dunianya, pagar terakhir sebelum tanda tangan dirampas. Sisa pekerjaan saya tinggal satu, memastikan setiap kertas berada di map yang benar. Lebaran tiba, takbir bergema dari masjid ke masjid sejak malam harinya. Pagi itu saya sengaja lewat di depan rumah Kebayoran, hanya untuk melihat parsel-parsel menumpuk di teras. Mobil-mobil kerabat memenuhi jalan. Bu Ratna berdiri di pintu menyambut tamu, gemerlap dalam kebaya barunya. 5 tahun saya tidak merasakan opor buatan siapapun di rumah itu. Tetapi anehnya, yang saya rindukan bukan rumah itu. Yang saya rindukan adalah rumah yang sudah tidak ada. Sore harinya, di apartemen, kami bertiga makan ketupat buatan Mas Bayu. Naura memakai baju baru warna kuning, berlarian membawa amplop kosong yang ia hias sendiri. Buat Bunda, katanya. Isinya nanti kalau Naura sudah besar. Saya memeluknya lama dan merasa lebih kaya dari semua orang di Kebayoran. Malamnya saya menelepon Pak Tono, sekadar mengucapkan selamat hari raya. Beliau menjawab dengan suara cerah. Maaf lahir batin, nak. Map saya sudah rapi. Tinggal harinya. Kami berdua tertawa kecil. 2 orang yang menunggu hari yang sama dengan alasan yang sama. 3 hari lagi, map koklat itu sudah lengkap, menunggu di laci meja saya. 2 hari sebelum acara, Wulan datang untuk pengepasan terakhir. Gaun itu selesai sempurna, warna sampanye, ekor 2 meter, payet yang dijahit tangan 3 minggu. Tetapi perempuan di dalam gaun itu tampak seperti orang yang sudah 3 malam tidak tidur. Ponselnya bergetar terus di sofa. Ia meliriknya, lalu mematikannya dengan kasar. Penagih, katanya tiba-tiba, setengah tertawa. Maksudku, telemarketing, ganggu banget. Di cermin, mata kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat Wulan yang asli. Bukan perebut yang menang. Hanya perempuan lelah yang terjebak dalam kemenangannya sendiri. Bu Laras pernah nggak, tanyanya pelan, merasa semua yang kita punya bisa hilang besok pagi? Saya merapikan ekor gaunnya dan menjawab tanpa mengangkat wajah. Pernah, Mbak. Yang saya pelajari, yang diambil dengan cara salah memang tidak pernah benar-benar jadi milik kita. Wulan terdiam lama sekali memandang pantulannya sendiri. 3 penjahit senior saya berdiri rapi di belakang, menunggu instruksi perbaikan terakhir. Secara teknis, gaun itu pekerjaan terbaik butik kami tahun ini. Setiap payetnya duduk sempurna. Sayang sekali, gaun sebagus itu akan dikenang bukan karena jahitannya. Saya memasang bros kecil di pinggang gaun itu, penahan agar ekornya jatuh sempurna. Tangan saya bekerja tenang. Seperti 5 tahun ini tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Iya ya Bu, bisiknya. Kadang aku mikir, gaun 5 tahun lalu itu harusnya bukan aku yang pakai. Maksud Mbak? Tanya saya hati-hati, jantung saya berdetak lebih cepat. Wulan memandang pantulan saya di cermin, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Enggak Bu, cuma dulu ada orang yang tersakiti karena pernikahanku. Kakakku. Aku selalu bilang ke diri sendiri waktu itu aku cuma nurut mama. Umurku 25, aku takut. Tapi makin kesini aku ngerti Bu. Nurut sambil menikmati hasilnya itu namanya ikut serta. Kalimat itu menggantung di udara ruang pas, berat dan jujur.
Sebagian diri saya ingin membuka kacamata ini dan berkata, "Lihat baik-baik, Wulan." Tetapi panggung kebenaran sudah punya tanggalnya sendiri, dan hari itu bukan hari ini. Saya hanya berkata, "Kalau begitu, Mbak masih sempat jadi orang yang berbeda." Wulan mengangguk pelan, dan untuk sesaat ia tampak seperti gadis yang dulu pernah saya anggap adik. Sayangnya, menyesal dan bertanggung jawab adalah dua hal yang berbeda. Setelah Wulan pulang, saya berdiri lama di depan gaun sampahnya itu. 5 tahun lalu, perempuan itu memakai gaun pengantin yang disiapkan untuk kakaknya. 2 hari lagi, ia akan memakai gaun buatan kakaknya untuk pesta yang mengubur kebohongannya sendiri. Dan tagihan 5 tahun tidak bisa dibayar dengan air mata di ruang pas. Malam terakhir sebelum acara, kami menyusun map coklat itu bersama-sama. Bagian pertama, salinan surat pelepasan waris palsu, bersanding dengan hasil analisis grafologi. Bagian kedua, surat keterangan arsip rekaman KUA, dengan jam dan tanggal yang tidak bisa dibantah. Bagian ketiga, salinan putusan pencabutan izin notaris pembuat surat itu. Bagian keempat, akta pengalihan piutang 3,2 miliar, sah dan bermeterai, atas nama perusahaan saya. Bagian kelima, rekaman 7 menit suara Hendra, beserta transkripnya. Dan di halaman paling depan, saya menyelipkan satu benda yang bukan bukti hukum. Foto saya berusia 8 tahun, mencanting di pangkuan eyang, di rumah Laweyan. Mas Bayu memandang foto itu, lalu memandang saya. "Kamu yakin tidak mau langsung lapor polisi saja? Lebih sederhana, polisi akan dapat bagiannya, Mas." Tapi kebohongan 5 tahun diucapkan di depan keluarga besar. Kami memeriksa urutan halaman itu 3 kali, seperti memeriksa pola sebelum kain digunting. Dalam pekerjaan saya, satu garis salah bisa merusak seluruh gaun. Dalam urusan ini, satu lembar salah bisa merusak segalanya. Pukul 11 malam, map itu selesai, ringan di tangan, berat di sejarah. Mas Bayu bertanya, "Kenapa foto masa kecil itu diletakkan paling depan, bukan bukti hukumnya?" Karena sebelum membaca angka, mereka harus melihat dulu siapa yang mereka buang. Bukti menjelaskan kesalahan, tetapi foto itu menjelaskan kehilangan. Maka kebenarannya juga harus berdiri di ruangan yang sama. Itu bukan dendam, itu meluruskan. Sebelum tidur, saya duduk lama di tepi ranjang Naura. Anak itu tidur sambil memeluk boneka yang bajunya dijahitkan Mas Bayu. Besok, di sebuah rumah besar di Kebayoran, masa lalu dan masa kini saya akan bertabrakan. Saya tidak takut. Tetapi saya ingin mengingat dengan jernih untuk apa semua ini, bukan untuk melihat mereka hancur. Kehancuran mereka sudah mereka cicil sendiri bertahun-tahun. Ini untuk nama saya yang dipalsukan, untuk rumah eyang yang hampir dijual, dan untuk semua perempuan yang pernah disuruh diam demi nama baik keluarga. Di luar Jakarta bergemuruh pelan seperti laut sebelum pasang. Saya mematikan lampu dan tidur tanpa mimpi. Besok 12 jam yang dulu mereka curi dari saya akan saya minta kembali. Mas Bayu mengecek dasi dan kemejanya untuk besok, lalu menggantungnya di pintu lemari. "Aku ikut masuk atau menunggu di mobil?" tanyanya. "Masuk. Berdiri di tempat yang bisa kulihat. Aku tidak butuh pengawal, aku butuh saksi." Dengan bunga. Sebagaimana layaknya hutang. Hari halal bihalal. Rumah Kebayoran penuh sejak pukul 10. Kerabat dari 3 kota, kolega ayah, tetangga lama, hampir 50 orang. Bu Ratna menyambut saya di pintu dengan suara yang sengaja dikeraskan. "Nah, ini dia, Bu Laras, desainer nomor 1 dari Bali. Khusus saya undang untuk keluarga kami." Kepala-kepala menoleh. Bagi mereka, kehadiran saya adalah perhiasan acara ini. Saya menyalami satu persatu, menyimpan senyum di tempat yang benar. Di sudut ruangan, saya melihat ayah duduk di kursi roda, baru keluar dari rumah sakit. Wajahnya pucat, matanya mencari-cari, dan ketika menemukan saya, ia tersenyum samar. Hanya ayah, Pak Tono, dan Mas Bayu yang tahu siapa Bu Laras sebenarnya. Di meja panjang, map akad jual beli rumah Laweyan sudah disiapkan, menunggu notaris pembeli. Wulan berdiri gelisah dalam gaun sampahnya itu, cantik dan rapuh seperti gelas kristal. Pembawa acara keluarga, seorang om yang gemar berpantun, membuka acara dengan doa panjang.
Anak-anak kecil berlarian membawa amplop lebaran, dan meja makan penuh opor serta rendang. Semua tampak seperti halal bihalal keluarga besar manapun di kota ini. Hanya 3 orang di ruangan itu yang tahu bahwa hari ini ada 2 acara. 1 di undangan, 1 di laci saya. Dan Hendra, dengan jas terbaiknya, belum tahu bahwa hari ini ia jatuh tempo. Pukul 12:10, notaris pembeli tiba dengan tas hitamnya. Bu Ratna mengetuk gelas, mengumpulkan semua orang ke ruang tengah. Sebelum makan siang, ada 2 acara kecil, katanya berseri-seri. Pertama, syukuran 5 tahun pernikahan Wulan dan Hendra. Kedua, tanda tangan penjualan rumah Solo. Rumah tua itu akhirnya laku. Hasilnya untuk menyelamatkan perusahaan keluarga kita. Menyelamatkan perusahaan. Kebohongan itu diucapkan persis di bawah foto mendiang Eyang. Kerabat bertepuk tangan. Ayah menunduk memandang selimut di pangkuannya. Pak Tono, yang datang sebagai kolega lama keluarga, berdiri tenang di dekat pintu. Bu Ratna mengangkat pena, mengarahkan ayah ke meja panjang. Saat itulah saya melangkah maju, dan suara saya memotong ruangan dengan sopan. Maaf, Bu Ratna. Sebelum tanda tangan, ada 1 dokumen yang sebaiknya dibaca dulu oleh keluarga ini. Saya melirik Pak Tono. Beliau membalas dengan anggukan sehalus napas. Mas Bayu bergeser pelan ke dekat meja panjang, tepat di garis pandang saya. Semua orang berdiri di tempatnya masing-masing, seperti pola yang akhirnya siap digunting. 50 pasang mata menoleh ke arah saya serentak. Bu Ratna tertawa kecil, jenis tawa yang dipakai untuk menutupi gangguan. Bu Laras ini ada-ada saja. Dokumen apa? Ini urusan keluarga loh. Justru karena ini urusan keluarga, Bu, jawab saya. Maka keluarga berhak membacanya. Saya meletakkan map coklat itu di samping berkas jual beli dan membukanya ke halaman pertama. Rumah yang hendak dijual hari ini adalah peninggalan almarhumah Eyang Sastro di Laweyan. Dasar hukum penjualannya adalah surat ini. Pelepasan hak waris atas nama Sinta Larasati. Nama itu jatuh ke tengah ruangan seperti gelas pecah. Beberapa kerabat saling berbisik. Bu Ratna meninggikan suara. Benar! Dan Sinta sudah melepaskan haknya. Suratnya sah, bernotaris. Sah? Saya membalik halaman berikutnya. Notaris pembuat surat ini dicabut izinnya 2 tahun lalu. Pelanggarannya, membuat akta tanpa kehadiran penghadap. Dan ini hasil analisis grafologi forensik. Kesimpulannya, tanda tangan pada surat ini palsu, dijiplak, lalu ditebalkan. Notaris pembeli mengerutkan kening dan meletakkan kembali penanya. Sebentar, Bu Ratna. Kalau ada keberatan tertulis soal dasar waris, saya tidak bisa lanjut. Wajah Bu Ratna berubah 3 kali dalam 5 detik. Terkejut, marah, lalu panik yang ditutup senyum. Ruangan mulai bergemuruh. Pena di tangan Bu Ratna bergetar halus. Hendra maju selangkah, suaranya serak. Maaf, Bu Laras dapat dokumen ini dari mana? Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya membiarkan ia benar-benar melihat saya. Saya melepas kacamata, dan mengurai sanggul saya perlahan. Dari pemilik tanda tangan itu sendiri, Pak Hendra. Perkenalkan kembali, nama saya Sinta Larasati, putri pertama keluarga ini. Hening. Hening yang panjang dan tajam seperti pisau. Cangkir teh Bu Ratna jatuh ke lantai. Pecahannya berserakan di antara kue nastar. Wulan menutup mulutnya dengan 2 tangan, gaun sampanyanya gemetar. Hendra mundur sampai punggungnya menabrak lemari, wajahnya putih seperti kapur. Dan dari kursi rodanya, ayah mengangkat wajah, air matanya jatuh tanpa suara. Kerabat-kerabat berdiri membeku, memandang saya seperti memandang orang yang bangkit dari kabar duka. 5 tahun lalu kalian bilang saya kabur membawa malu, kata saya pelan. Seorang bibi jauh berbisik terlalu keras. Astaga, itu beneran Sinta, yang katanya hilang itu. 5 tahun saya membayangkan momen ini dalam 1000 versi. Ternyata yang paling menggetarkan bukan wajah pucat mereka, melainkan tatapan ayah yang akhirnya melihat saya pulang. Hari ini saya pulang membawa bukti. Saya membuka halaman ketiga dan mengangkatnya agar semua bisa melihat. Surat palsu itu tertanggal 5 tahun lalu, dibuat katanya pukul 10 pagi di Bekasi. Ini surat keterangan arsip KUA.
dengan potongan rekaman kameranya. Pada jam yang sama, saya berdiri di depan gerbang KUA, menunggu calon suami saya. 12 jam. Calon suami yang pagi itu sedang dinikahkan dengan adik saya di tempat lain. Seorang ibu kerabat menutup mulut, lalu memandang Bu Ratna dengan tatapan yang berubah. Pak Tono melangkah maju dan memperkenalkan diri sebagai notaris pemegang wasiat Eyang. Saya membenarkan seluruh dokumen ini, katanya tenang. Dan saya membawa satu dokumen lagi. Ia mengeluarkan amplop bersegel lak merah itu dari tas kulitnya. Wasiat asli almarhumah Eyang Sastro. Belum pernah dibacakan, karena selama ini dianggap tidak perlu. Dengan gugurnya surat pelepasan waris palsu itu, hari ini wasiat ini wajib dibacakan. Bu Ratna berteriak, "Jangan, itu belum waktunya. Acara ini bukan untuk itu. Dokumen-dokumen ini sudah diperiksa pengacara saya. Salinannya siap diserahkan kepada siapapun yang ragu." Beberapa kerabat yang tadinya duduk kini berdiri mendekat, ingin melihat kertas-kertas itu dengan mata sendiri. Kebenaran punya daya tarik yang aneh. Semakin lama disembunyikan, semakin orang berebut menatapnya. Bu Ratna mencoba meraih map cokelat itu, tetapi tangan seorang sepupu ayah lebih dulu menahannya. "Biar kami baca, Ratna," kata sepupu itu datar. 5 tahun kami hanya membaca ceritamu." "Justru sebaliknya, Bu," jawab Pak Tono. "Seluruh ahli waris dan saksi lengkap di ruangan ini." Pak Tono memecah segel itu di depan semua orang, lalu membaca dengan suara yang tidak tergesa, bahasa Eyang sederhana, seperti orangnya. "Rumah batik di Laweyan, beserta seluruh isi dan kainnya, saya wariskan kepada cucu saya, Sinta Larasati, karena hanya dia yang datang ke rumah ini untuk belajar, bukan untuk menghitung." Kalimat itu membuat beberapa kerabat menoleh serentak ke arah Hendra. "Kepada anak saya Darmawan, saya titipkan pesan. Rumah adalah orang-orangnya, bukan sertifikatnya. Jangan sampai kamu kehilangan anak demi menjaga perasaan orang yang baru datang." Ayah menunduk dalam-dalam di kursi rodanya, bahunya berguncang. Pesan itu ditulis Eyang bertahun-tahun lalu, seperti surat dari masa depan yang terlambat dibuka. Pak Tono melipat wasiat itu. "Demi hukum, rumah Laweyan bukan milik keluarga ini untuk dijual. Rumah itu milik Ibu Sinta Larasati. Akad jual beli hari ini batal dengan sendirinya." Pak Tono membaca bagian terakhir dengan suara yang sedikit bergetar. "Untuk Sinta, kalau kamu membaca ini dalam keadaan terluka, ingat kata Eyang. Kain yang sobek bisa dijahit, asal benangnya jujur." Saya menggigit bibir, menahan air mata yang sudah 5 tahun tidak saya izinkan keluar di depan keluarga ini. Notaris pembeli menutup tasnya, meminta diri dengan canggung, dan ruangan bergemuruh lagi. Bu Ratna bangkit, menunjuk saya dengan tangan gemetar. "Kalian dengar sendiri, dia kembali untuk merebut. Dasar anak durhaka. Setelah 5 tahun hilang, 5 tahun hilang. Potong saya, karena di rumah ini saya dijadikan tumbal. Dan soal merebut, Bu, mari kita bicara angka. Karena angka tidak bisa berteriak." Saya meletakkan akta pengalihan piutang itu di atas meja, tepat di hadapan Hendra. "Pak Hendra, hutang Bapak pada perusahaan pembiayaan, pokok 3,2 miliar, 3 cek kosong. Sebulan lalu, seluruh piutang itu dibeli oleh PT Laras Kriya Busana, perusahaan saya." Hendra menyambar akta itu, matanya melompat-lompat di atas kertas, mencari celah yang tidak ada. "Tidak mungkin, ini." "Kenapa kamu yang?" "Karena saya bisa, Pak. Dengan uang yang saya hasilkan sendiri, dari nol, tanpa menipu siapapun. Jadi hari ini Bapak berdiri di hadapan 2 hal, pemilik sah rumah yang gagal Bapak jual, dan pemegang sah hutang yang sedang mengejar Bapak, keduanya perempuan yang sama. Pemalsuan surat itu perkara pidana, Pak Hendra. Tapi hutang ini perkara yang lebih sederhana, perdata, jelas, bermeterai. Dan menurut akta ini, seluruh tagihan bisa saya tarik kapanpun saya mau, beserta seluruh dendanya." Perempuan yang Bapak biarkan berdiri 12 jam di depan KUA. Hendra mencoba jalan terakhir para pengecut, memutarbalikkan cerita. "Keluarga besar jangan termakan drama. Dia pergi sendiri, dia yang meninggalkan kami semua." Saya tidak menjawab. Saya hanya meletakkan ponsel saya di meja dan menekan putar.
Suara Hendra sendiri mengalir memenuhi ruangan, jernih dan percaya diri. Dulu perusahaan sempat goyah gara-gara desainer lama kabur membawa banyak klien, kakak ipar saya. Orangnya memang kurang tahu terima kasih, Bu. Sudah dibesarkan keluarga, perginya seperti maling. Rekaman itu saya hentikan di sana. Sisanya tidak perlu. Wajah-wajah kerabat berpaling dari Hendra satu persatu, seperti lampu yang dipadamkan berurutan. Wulan memandang suaminya seperti memandang orang asing yang memakai wajah suaminya. Begitulah fitnah bekerja, ia nyaman dipercaya, sampai pemilik suaranya lupa sedang bicara dengan siapa. Itu suara Bapak, 2 minggu lalu, di butik saya, kata saya. Menjual nama saya untuk 2 miliar. Ada jenis hening yang lebih keras daripada teriakan, dan ruangan itu sedang mengalaminya. Om pembawa acara meletakkan mikrofonnya pelan-pelan, tidak ada lagi pantun yang sanggup keluar. Hendra berdiri kaku di tempatnya, mulutnya membuka dan menutup tanpa menemukan kalimat. Orang yang seumur hidup menjual kata-kata akhirnya kehabisan barang dagangannya sendiri. Sekarang seluruh keluarga tahu siapa yang sebenarnya pergi seperti maling. Bu Ratna mencoba sekali lagi, suaranya melengking. Semua ini fitnah, saya membesarkan keluarga ini. Tetapi kali ini, tidak ada satupun kepala yang mengangguk. Seorang paman tua, kakak almarhum kakek, berdiri pelan dengan tongkatnya. Ratna, 5 tahun lalu kami semua diam, karena percaya ceritamu. Hari ini kami sudah dengar dua-duanya, yang palsu suratnya, yang palsu juga lidahnya. Sudah, jangan tambah dosamu di hari baik. Kalimat orang tua itu meruntuhkan Bu Ratna lebih telak daripada semua dokumen saya. Ia merosot ke sofa, dan untuk pertama kalinya saya melihatnya tampak setua usianya. Wulan berdiri mematung, lalu berbalik menatap ibunya. Ma, suaranya pecah, buku tamu yang dicetak 2 bulan sebelumnya itu. Mama yang pesan, kan? Mama bilang Mbak Sinta sudah tahu dan merestui. Mama bilang dia yang minta pergi baik-baik. Selama 5 tahun aku percaya itu, Ma. 5 tahun aku tidur dengan cerita bohong itu. Wulan mundur selangkah dari ibunya, seperti orang yang baru sadar berdiri terlalu dekat dengan api. 5 tahun mereka berdiri di panggung yang sama. Hari ini panggung itu patah tepat di tengah. Hendra mencoba menarik lengan Wulan, tetapi Wulan menepisnya untuk pertama kali di depan orang banyak. Jangan sentuh aku dulu, Mas. Aku sedang menghitung berapa banyak yang kalian sembunyikan dariku. Bu Ratna tidak menjawab, dan diamnya adalah pengakuan yang paling jujur seumur hidupnya. Hendra, yang sudah kehilangan segalanya dalam 30 menit, mendekat selangkah. Suaranya turun menjadi bisikan yang hanya bisa didengar orang-orang terdekat. Sinta, foto anak di mejamu itu. Umurnya 4 tahun lebih, kan? Dia anakku? Ruangan yang mendengar ikut menahan napas. Wulan memejamkan mata. Saya memandang lelaki itu lama. Dulu saya mengira pertanyaan ini akan menghancurkan saya. Ternyata jawabannya sudah lama selesai di dalam hati saya. Anak itu punya ayah, Pak Hendra. Ayahnya yang menungguinya saat demam, yang mengajarinya naik sepeda, yang menjahit baju bonekanya. Ayahnya berdiri di ruangan ini, namanya Bayu. Mas Bayu melangkah ke samping saya dan menggenggam tangan saya dengan tenang. Hendra menatap genggaman itu, dan sesuatu di dalam dirinya padam selamanya. Tidak ada kemenangan di dada saya saat mengucapkan itu. Hanya rasa selesai yang sunyi. Beberapa hutang memang tidak dibayar dengan uang, melainkan dengan kehilangan hak untuk bertanya. Bapak pernah punya kesempatan menjadi segalanya bagi kami. Bapak menukarnya dengan tanggal di buku tamu. Sekarang dengarkan baik-baik, karena saya hanya menawarkan ini 1 kali. Pertama, laporan pemalsuan surat dan dugaan penipuan sudah disiapkan pengacara saya. Lengkap. Saya menahannya dengan 1 syarat. Bu Ratna menandatangani pengakuan tertulis di hadapan notaris, lalu meninggalkan rumah ini. Rumah Kebayoran milik ayah saya, bukan milik ibu. Bu Ratna membuka mulut, memandang berkeliling mencari pembela, dan tidak menemukan siapapun. Kedua, Pak Hendra. Hutang 3,2 miliar itu tetap hutang. Saya bukan lembaga amal. Mobil, apartemen, keanggotaan klub jual semua. Sisanya dicicil dengan gaji yang halal. 1 cek kosong lagi, 1 hari telat tanpa kabar,
dan kita bertemu di tempat yang lebih dingin dari ruangan ini. Ketiga, jabatan direktur dilepas hari ini. Perusahaan ayah akan diaudit menyeluruh, biayanya saya tanggung. Ayah mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya hari itu bersuara, pelan tetapi jelas. Lakukan semua yang dikatakan putri saya. Itu kata terakhir kepala keluarga ini. Dan satu hal terakhir, untuk seluruh keluarga besar yang 5 tahun ini mendengar cerita tentang saya. Saya tidak meminta permintaan maaf kalian. Saya hanya meminta kalian mengingat hari ini, setiap kali bercerita. Kepala-kepala menunduk satu persatu. Diam mereka kali ini terdengar seperti penyesalan. Tidak ada yang membantah. Bahkan jam dinding pun seperti berdetak lebih pelan. Sebelum pergi, saya berlutut di samping kursi roda ayah. Beliau memegang wajah saya dengan 2 tangan yang gemetar, seperti memastikan saya nyata. Maafkan ayah, nak. Ayah memilih damai yang salah selama bertahun-tahun. Sembuh dulu ya, jawab saya. Naura ingin punya kakek yang bisa mengajaknya jalan pagi. Ayah tertegun. Naura? Cucu ayah. Nanti saya kenalkan kalau rumah ini sudah bersih. Di pintu, saya berpapasan dengan Wulan. Ia membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Akhirnya ia hanya berkata, gaunnya. Biar aku kembalikan, Mbak. Simpan saja, jawab saya. Anggap kenang-kenangan dari kakakmu, yang asli, bukan yang dicerita kalian. Lalu saya melangkah keluar gerbang itu, untuk kedua kalinya dalam hidup saya. Bedanya, kali ini matahari terang. Tangan saya digenggam, dan tidak ada satupun yang tertinggal di belakang. Pak Tono menyusul kami di pintu pagar, menjabat tangan Mas Bayu erat-erat. Amanah saya selesai, Nak Sinta. Sekarang giliran kamu menjaga rumah itu seperti Eyang menjagamu. Saya mencium punggung tangan beliau, dan untuk pertama kalinya melihat notaris tua itu tersenyum lega. 12 jam itu akhirnya lunas, dibayar di rumah yang sama, di depan orang-orang yang sama. 6 bulan berlalu, sejak hari halal bihalal itu. Bu Ratna menandatangani pengakuannya, lalu pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Tidak ada kerabat yang mengantar. Kabarnya ia tinggal menumpang di rumah sepupunya. Hendra menjual mobil dan apartemennya, dan kini bekerja sebagai tenaga pemasaran biasa. Setiap tanggal 5, cicilannya masuk ke rekening perusahaan saya. Tidak pernah telat. Ketakutan itu mendidik. Wulan menggugat cerai 3 bulan setelah acara itu. Sebelum pindah kota, ia datang ke butik, mengembalikan cincin berlian itu kepada saya. Ini harusnya tidak pernah jadi milikku, Mbak, katanya. Cincin itu saya jual, dan uangnya saya pakai membiayai sekolah jahit gratis di Laweyan. Ayah pulih perlahan. Setiap minggu pagi, ia berjalan kaki di taman ditemani cucu yang baru ia kenal. Naura memanggilnya kakung, dan ayah menangis setiap kali mendengarnya. Perusahaan ayah diaudit menyeluruh. Hasilnya menyakitkan, tetapi pabrik itu masih bisa diselamatkan. 3 manajer lama yang jujur kami angkat memimpin, dan pesanan mulai kembali masuk perlahan. Tentang Bu Ratna, kerabat sempat bertanya kenapa saya tidak meneruskannya ke polisi. Jawaban saya sederhana, pengakuan tertulisnya disimpan notaris, dan akan hidup lebih lama dari kami semua. Penjara punya masa hukuman. Kehilangan panggung, bagi orang seperti beliau, hukumannya seumur hidup. Begitulah karma bekerja, tidak selalu dengan petir, seringkali cukup dengan tagihan dan sepi. Rumah Laweyan kami pugar tanpa mengubah satupun ukiran lamanya. Sekarang rumah itu bernama Galeri Eyang Sastro, tempat 12 anak muda belajar membatik setiap sore. Lemari kain Eyang kembali penuh, dan bau malam panas kembali mengisi udara gang itu. Naura punya canting kecilnya sendiri, dan garis pertamanya bengkok persis seperti garis pertama saya dulu. Tangan boleh gemetar, bisik saya padanya, asal hati tetap lurus. Di dinding ruang tengah, foto ibu saya dan foto Eyang akhirnya tergantung berdampingan. 2 perempuan yang mengajari saya bahwa kain, seperti hidup, dibangun sehelai demi sehelai benang. Label saya tetap tumbuh. Tetapi keuntungan terbesar saya bukan angka di laporan keuangan. Keuntungan terbesar saya adalah suara tawa di rumah yang dulu hampir dijual untuk menutup kebohongan.
Orang bertanya apakah saya sudah memaafkan. Jawaban saya selalu sama. Memaafkan. Sudah. Melupakan caranya mereka melakukannya. Tidak akan. Setiap akhir bulan, anak-anak sekolah jahit memamerkan kain pertama mereka di pendopo. Bu Marni selalu datang membawa serabi dan bercerita tentang Eyang kepada anak-anak itu. Surat pengakuan Bu Ratna tersimpan rapi di kantor Pak Tono, bersama salinan seluruh berkas. Saya berharap tidak pernah memakainya lagi, tetapi pagar tetaplah pagar. Ia berdiri bukan untuk dipakai, melainkan untuk diingat, karena ingatan itulah pagar yang menjaga rumah ini tetap jujur. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana. Tanda tangan bisa dipalsukan, cerita bisa diputarbalikkan, tetapi waktu selalu berpihak pada yang jujur. Ada banyak perempuan di luar sana yang hari ini sedang berdiri di depan gerbangnya masing-masing. Menunggu seseorang yang tidak akan datang. Atau bertahan di rumah yang memperlakukannya seperti tamu. Mereka mengira diam adalah cara menjaga keluarga. Padahal harga diri yang dikorbankan tidak pernah menyelamatkan siapapun. Ada juga banyak suami dan calon suami seperti Hendra di luar sana, yang pandai berhitung, tetapi lupa bahwa kesetiaan tidak punya kolom di tabel untung rugi. Ada para orang tua yang seperti ayah saya, memilih damai yang salah, diam yang keliru. Tanpa sadar, diam mereka menjadi tembok yang memisahkan mereka dari anak kandungnya sendiri. Dan ada para ibu seperti Bu Ratna, yang mengira masa depan bisa diamankan dengan menyingkirkan anak orang lain. Kepada mereka semua, cerita ini ingin berkata satu hal saja, diam boleh menjadi cara bertahan, tetapi jangan biarkan ia menjadi tempat bersembunyi seumur hidup. Mereka lupa, rumah yang dibangun di atas surat palsu, tidak punya pondasi, hanya menunggu hujan yang tepat. Dalam hidup, kita semua punya pilihan, diam ditelan cerita orang, atau berdiri meluruskannya. Saya memilih pergi ketika tinggal berarti hancur. Dan kembali ketika kembali berarti meluruskan. Keduanya butuh keberanian yang sama besar. Malam ini, dari beranda rumah Eyang, saya menulis penutup kisah ini sambil mendengar Naura menghafal nama-nama kain. Mas Bayu menyalakan lampu teras, dan bau malam batik bercampur dengan teh hangat. 12 jam di depan gerbang itu pernah menjadi luka terdalam hidup saya. Sekarang ia menjadi pengingat. Kadang Tuhan menahan kita di depan satu pintu, karena pintu itu menuju rumah yang salah. Mungkin di antara Anda ada yang sedang berjuang dalam diam. Anda tidak sendirian. Ceritakan kisah Anda di kolom komentar, biar kita saling menguatkan. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan, agar kisah-kisah seperti ini sampai kepada yang membutuhkannya. Kalau ada satu hal yang ingin saya titipkan, inilah dia. Bangun hidupmu sampai kebenaranmu tidak butuh teriakan, cukup dibacakan. Terima kasih sudah menemani kisah saya sampai akhir. Tidak samana alam salam ma'alam umarikumu alam salam. Sampai jumpa di kisah berikutnya.